Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita mengudara untuk melihat progres terkini pergantian rumput total yang ada di indoor Stadion JIS. Tetapi sebelum kita ke sana, kita melihat dulu beberapa proyek nasional yang sedang berjalan hingga saat ini. Salah satunya adalah pembuatan tiang sutet ataupun saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang nantinya sutet yang existing saat ini itu rata-rata kabelnya dan tiangnya akan direlokasi karena cukup rendah, karena nantinya tol Harbor 2 itu akan double decker teman-teman, ataupun tol di atas tol. Maka dari itu pemerintah kita mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika tol Harbor 2 selesai, maka kabel tersebut akan dipindahkan ataupun ditinggikan. Dan di depan kita ini merupakan muara dari Danau Cincin, dan di sini kita lihat sepertinya untuk seat pel betonnya sudah mulai miring ya. Ini mungkin teman-teman dari pemerintah kita ataupun SDA DKI Jakarta bisa memperbaiki mungkin ataupun diperbaharui seat pel yang miring ini, karena ditakutkan nantinya bisa jebol ya. Dan tol Harbor 2 ini salah satu yang sangat dinanti penyelesaiannya, karena menjadi salah satu sedikit tertundanya proyek ataupun desain asli bawaan dari Stadion JIS, seperti stasiun temporer, stasiun ultimate, dan beberapa proyek daerah yang lainnya. Dan di kolom komentar juga banyak yang menanyakan, "Bang, gimana kabarnya stasiun temporer Stadion JIS?" Dan yes, itu dia pas di depan kita ya. Itu hingga saat ini progresnya baru sekitar 30%, karena terkendala ya ini tol Harbor 2 ini teman-teman. Jadi konstruksi dari bangunan tersebut tidak bisa masuk ataupun berbahaya kalau stasiun temporer itu digunakan meskipun secara urgensi, karena banyaknya material-material ataupun alat-alat berat dari tol Harbor 2 sehingga harus dipending. Dan katanya tahun depan ketika kolom dan pihead dari tol Harbor 2 ini sudah naik, maka barulah dilanjutkan pembangunan stasiun temporernya. Dan di sini juga kalau kita lihat salah satu akses yang sudah ada, dan kita lihat di sini ya, sisi kanan itu disiapkan untuk yang membawa kendaraan disabilitas. Dan yes, ini dia lapangan outdoornya, sangat indah sekali ya. Rumputnya ini sangat seksi sekali, warnanya hijau pekat ya, dan sudah berpola. Dan di sini juga rumputnya sebagian digunakan untuk melengkapi rumput di dalam teman-teman ataupun di indoornya. Dan sebelumnya saya minta maaf jika penerbangan ini kurang sempurna ataupun kameranya agak miring kiri dan kanan. Ini gimbal dari drone ini agak error ini pagi ini teman-teman. Saya juga kaget sebenarnya. Dan sebenarnya saya mau perbaiki, cuma kadung udah di atas, udah terbang, jadi udahlah, malas sedikit sih, agak malas jadinya. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah ya, yang penting gambarnya tetap jernih dan tetap jelas ya pembahasan yang kita akan angkat di video ini. Dan ini kita lihat ya, lapangan outdoor 1 dan 2-nya sangat indah sekali, sangat terlihat sekali. Kualitas dari rumput ini bukan kaleng-kaleng, karena kita ketahui Pemprov DKI Jakarta itu kalau membuat infrastruktur di Jakarta sangat baik sekali. Dan saya coba zoom masuk ke dalam, dan yes, sudah ada ya umbul-umbul ataupun pamfletnya FIFA U17 World Cup
Indonesia tahun 2023. Alhamdulillah, ini juga lapangannya nantinya akan dipergunakan teman-teman untuk latihan tim-tim ataupun negara-negara yang ikut di Piala Dunia ini. Dan saya coba zoom masuk ke dalam lagi, dan yes, itu dia tertulis ataupun ada kontainer tertulis Sisgras. Jadi lapangan indoornya ini bukan lagi Lestarindo yang pegang, tetapi langsung dari pihak FIFA-nya ataupun dari Australia. Dan kualitasnya hingga saat ini sangat bagus sekali. Dan yes, ini kamera miring gak jelas. Aduh. Dan itu dia, di sebelah sana juga menjadi salah satu lahan parkir kendaraan. Dan stadion JIS ini hanya bisa menampung kurang lebih 1.200 sampai 1.300 kendaraan, karena stadion JIS ini mengusung konsep green building, jadi meminimalisir namanya kendaraan pribadi. Dan saya zoom lagi masuk ke dalam, dan sepertinya alat-alat kontraktornya atau traktornya ya, traktor rumput ini yang warna merah sepertinya. Terus ada dump truck juga, itu terpal warna biru, itu nggak tahu itu isinya apa, mungkin alat-alat untuk penanaman rumput mungkin ya. Dan ini dia, kita akan take off lebih tinggi. Dan nantinya teman-teman, pertandingan pertama Piala Dunia U17 itu akan mempertemukan Panama versus Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo pada 10 November mendatang. Disusul Indonesia versus Ekuador di laga kedua. Piala Dunia U17 ini akan ditutup dengan laga final di Stadion Manahan pada 2 Desember tahun 2023. Dan ada kurang lebih 24 negara yang mengikuti Piala Dunia U17 ini, dan 16 laganya itu dipertandingkan di Stadion JIS ini. Jadi ini Stadion JIS ini cukup padat, dan diharapkan mudah-mudahan rumput yang diganti ini bisa bertahan lama, dan nursery-nya juga ataupun cadangannya juga harus ada ya, sehingga ketika ada rumput yang ngatut ataupun harus diganti bisa langsung diganti, sehingga kualitasnya tidak berkurang sedikit pun. Dan ya, sini dia, kita zoom masuk ke dalam. Dan kualitasnya mulai terlihat teman-teman, sudah sangat rapat sekali rumput satu dengan rumput yang lainnya, dan hijau-hijaunya juga sudah semakin bagus. Dan rumput di tengah itu ya, untuk defilenya itu menggunakan rumput full sintetis teman-teman. Dan saya coba zoom masuk ke dalam. Dan ini dia rumput full sintetis. Jadi ini rumput ini biasanya juga digunakan untuk pemanasan pemain, sehingga rumput yang di pinggir-pinggir itu bisa lebih awet. Karena memang biasanya rumput itu, rumput lapangan ya, lapangan sepak bola itu rusaknya itu di pinggir-pinggir, karena biasanya di situ dipakai pemanasan ataupun passing-passing pendek sebelum mereka masuk ke lapangan. Dan itu dia, di sisi kanan barat laut ada grow light ataupun ultraviolet matahari buatan, dimana nantinya akan ditambah ya, dan anggarannya itu setahu saya ada sekitar 14 miliar yang akan disediakan. Dan di bawah ultraviolet yang di bawah tadi itu adalah rumput full sintetis juga, dan itu yang saya sampaikan tadi, itu berfungsi untuk dilakukannya pemanasan pemain ketika ada pemain bench yang akan masuk ke lapangan. Dan ini stadion luar biasa detailnya teman-teman, sampai kursi untuk saudara-saudara kita disabilitas pun itu disiapkan teman-teman, dan ini melingkar loh 360 derajat, dan ini luar biasa sekali. Ini pembangunan Stadion JIS. Terima kasih untuk Pemprov DKI Jakarta yang telah membangunkan stadion bertaraf internasional ini. Dan Stadion JIS ini juga sudah lapangannya tidak memiliki running track, sehingga penonton
dengan pemain itu sangatlah dekat, tidak ada batasan ya. Berbeda seperti lapangan-lapangan umum lainnya seperti di GBK itu masih ada running tracknya. Sehingga diharapkan ini supporter juga harus standar FIFA ya, jangan kebiasaan buruk kita. Ini maaf ya, masih ada sebagian supporter itu jika timnya kurang beruntung ataupun kalah ini biasanya arogan ataupun anarkis. Jangan kita lakukan lagi teman-teman, karena mau sampai kapan kita seperti itu. Kita bisa lihat tim-tim ataupun negara-negara maju di luar sana, salah satu indeks prestasi sepak bolanya itu bisa dilihat dari supporternya, dan sangat sportif sekali supporter di luar negeri ya. Mudah-mudahan aja supporter kita juga bisa terus belajar dan kita sama-sama berbenah agar persepak bolaan kita ataupun Indonesia bisa semakin baik dan bisa mendunia nantinya. Amin. Dan di bawah ini sepertinya ada Om Bule ya, keluar dari mesin stitching, sedang berjalan menuju ke temannya ataupun ke alat stitching yang lainnya. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya update terkini di tanggal 30 Oktober tahun 2023. Kurang lebihnya 11 hari lagi pergelaran Piala Dunia U17 akan dimulai. Yuk kita dukung pemerintah kita dalam mempersiapkan pergelaran Piala Dunia U17, dan kita doakan juga para pekerja yang sedang merapikan 4 stadion di Indonesia ya, ada Manahan Solo, Gelora Bung Tomo, Sijalak Harupat, dan Stadion JIS. Semoga para pekerja tersebut Allah berikan selalu kesehatan, keselamatan, dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka-mereka dengan baik, dengan hasil yang berkualitas, sehingga nantinya mudah-mudahan pergelaran Piala Dunia U17 bisa berjalan lancar dan timnas kita juga bisa menjadi juara 1. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari Stadion JIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.